这个时候，现在就走。看来可以出力。罗监察使，我们一起去。城南基地市的防御就成了问题。江组长。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 847 sampai 848 atau episode 873 sampai 874 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang menghadapi sektor binatang buas level 6 Mohe. Kemudian setelah bertarung beberapa waktu, dan akhirnya Lu Feng dapat mengalahkan sektor binatang buas level ke-6 tersebut. Kemudian tubuh dari sektor binatang buas Mohe akhirnya diserahkan kepada Morosa budak jiwanya untuk berkultivasi menjadi raja sektor binatang buas. Namun itu harus dilakukan Morosa di dalam menara bintang. Semuanya memiliki peluang, pikir Luo Feng. Untuk memperbudak binatang buas, tingkat gen kehidupan seseorang harus mencapai 100.000 kali, untuk mengubah kekuatannya yang sakti menjadi kekuatan binatang buas. Juga, dia harus memiliki tekad yang luar biasa. Maka dia benar-benar dapat memperbudak sektor binatang buas. Untuk memperbudak raja sektor binatang buas, ia juga perlu menghancurkan seluruh ras sektor binatang buas. Tingkat gen kehidupan 100.000 kali. Tekad yang luar biasa. Penghancuran seluruh ras sektor binatang. 3 syarat, dan semua harus dipenuhi untuk memperbudak raja sektor binatang buas. Luo Feng telah memenuhi semua kriteria. Jika hukum tertinggi membiarkan Morosa melepaskan perbudakan pada saat ini, itu tidak adil. Setidaknya, itu adalah pendapat Luo Feng. Di dalam ruang penindasan di Menara Bintang, 2 tubuh sektor binatang buas Mohe yang ganas berbaring di sana, sementara sektor binatang buas Morosa berdiri di samping. Kedua kepala sektor binatang buas Morosa terangkat. Sebuah kekuatan tertinggi tiba, mengelilingi Morosa. Luo Feng berdiri di tepi ruang penindasan, mengawasi. Hukum tertinggi, dia pikir. Tidak heran raja dari sektor binatang buas berdiri menentang alam semesta yang asli. Kedua tubuh sektor binatang buas Mohe dimusnahkan dan lenyap. Semua jutaan tubuh Mohe yang tersebar di mana-mana segera menghilang. Ini mengejutkan Luo Feng, karena dia mengira Morosa akan memakan mayat-mayat itu. Suatu kekuatan yang sangat kuat telah lahir, dan ia menanamkan tubuh Morosa. Setiap kekuatan memiliki penampilan sektor binatang buas. Meskipun semua sektor binatang buas tampak sangat mirip, mereka entah bagaimana berbeda. Luo Feng bahkan bisa mengidentifikasi Kia, Bedi, dan sektor binatang buas lainnya yang dia temui. Semua kekuatan sektor binatang buas memasuki tubuh Morosa. Morosa tidak bisa menahan teriakannya dalam kegembiraan. Tubuhnya mengembang, dan gambar ukiran berdarah di tubuhnya semakin rumit, seolah-olah tangan yang tak terlihat sedang menggambar di tubuhnya. Pada saat yang sama, kedua kepala memiliki tanduk, dan setiap tanduk memancarkan cahaya putih dari ujungnya. Pasukan terus berdatangan. Kekuatan semua sektor binatang buas yang mati berkumpul dan bergabung dengannya. Segera, Morosa telah mencapai tingkat 6 teratas. Morosa tinggal di sana untuk waktu yang lama, sampai kekuatan kuat terakhir bergabung. Itu adalah kekuatan sektor binatang buas Mohe. Itu terus meresap. Kekuatan semua sektor binatang buas yang mati merasuki tubuhnya, yang membuat Morosa berteriak. Segera, satu karakter putih demi satu muncul dari tubuhnya. Karakter putih berkilauan itu mengelilingi Morosa, sehingga Luo Feng bahkan tidak bisa melihatnya lagi. Dia hanya bisa merasakan bahwa kekuatan yang menakutkan bereaksi. Luar biasa, Luo Feng sangat senang. Kekuatan semua sektor binatang buas disatukan menjadi satu. Satu dari 1 miliar sektor binatang buas. Setiap sektor binatang buas sama kuatnya dengan dewa sejati. Serangan 1 miliar dewa sejati lebih kuat daripada dewa sejati abadi. Namun, energi itu hanya menambah raja sektor binatang buas,
yang baru saja memasuki masa pertumbuhannya. Kekuatan ada di sana. Karakter putih berkilauan itu meredup sementara karakter baru muncul sepanjang waktu. Seolah-olah mereka mengatakan rahasia kuno. Satu kekuatan penghancuran yang mengerikan dan sedang runtuh. Itu adalah asal mula penghancuran hukum tertinggi. Raja Sektor Binatang Buas mewakili asal kehancuran lengkap. Setelah waktu yang lama, pasukan hukum tertinggi akhirnya pergi. Miliaran karakter yang sebelumnya mengelilingi tubuh Morosa kemudian lenyap, dan hanya setelah itu Luo Feng melihat penampilan Morosa. Seketika itu juga, Luo Feng menatap raja yang baru lahir dari Sektor Binatang Buas karena kaget. Bentuk kehidupan putih transparan yang berdiri di sana. Tubuhnya sempurna. Itu memiliki 2 tangan dan 2 kaki, mulut, hidung, dan 2 mata, tetapi tidak memiliki telinga. Ada 2 tanduk di dahinya, menunjuk ke depan. Itu terlihat bersih dan indah. Bahkan beberapa individu yang paling cantik dari umat manusia, atau bahkan permaisuri serangga yang memikat, kalah dengan itu. Itu sangat indah dan alami, mengandung misteri tertinggi. Tanpa 2 tanduk itu akan tampak seperti anak yang tidak bersalah dan penuh kasih sayang. Namun dengan 2 tanduk itu, ia memiliki kekuatan tertinggi dari tahta. Raja Sektor Binatang Buas, bisik Luo Feng. Monster mengerikan dan buas itu, dengan kulit gelap dan 2 kepala, raja pamungkas mereka lebih cantik daripada makhluk apapun yang pernah kulihat. Bahkan permaisuri ras serangga terlihat jelek dibandingkan dengan ini. Dia sangat sempurna. Kulit makhluk itu terkondensasi menjadi baju besi, dan itu membungkuk dan memberi hormat kepada Luo Feng. Terima kasih telah menjadikanku, Morosa, raja tertinggi. Luo Feng memandang Morosa. Dia bisa merasakannya. Itu benar. Kontrol jiwanya tertanam kuat dalam jiwa Raja Sektor Binatang Buas ini. Dia bisa menghancurkan jiwa raja dengan satu pikiran. Seperti yang dia harapkan, setelah serangkaian tes, dia memenuhi syarat untuk memperbudak raja tertinggi. Morosa, ucap Luo Feng sambil tertawa. Sekarang, kamu lebih cantik dari makhluk lain. Aku bisa berubah menjadi bentuk apapun, dan aku bisa mengubah kekuatan juga, kata Morosa dengan hormat. Tubuhnya berubah, dan itu berubah menjadi master sejati mata sakti. Kemudian berubah menjadi dewa iblis yang mengamuk. Kemudian Hong dan pemimpin kota kekacauan primal. Bahkan aura mereka sama. Luo Feng tersenyum. Raja dari Sektor Binatang Buas juga, memiliki kemampuan untuk menjadi tak terlihat dan tak berbentuk. Kemampuan apa lagi yang kamu miliki sekarang? Tanya Luo Feng. Morosa menjawab dengan rendah hati. Aku masih memiliki kemampuan untuk memiliki 10 juta tubuh. Selain itu, aku sudah menguasai asal-usul kehancuran total, dan aku bisa terus memahami asal-usul kehancuran sehingga aku bisa lebih kuat. Plus, sektor di dalam tubuh aku disempurnakan, sehingga dapat membiakkan banyak prajurit yang kuat. Prajurit yang jauh lebih kuat, dari Sektor Binatang Buas level 6. Oh, Luo Feng sangat senang. Beruntungnya dia. Untungnya, dia menang. Jika Mohe menjadi Raja Sektor Binatang Buas, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Raja masih memiliki 10 juta tubuh, sementara itu mampu membiakkan banyak prajurit, itu luar biasa. Tentu saja, Raja Sektor Binatang Buas tidak berkuasa, kata Morosa dengan rendah hati. Aku masih perlu menelan banyak energi dan banyak barang berharga, untuk memberikan prajuritku kekuatan yang cukup. Hahaha, masih ada tanah suci bulan ungu yang menunggu kamu untuk menelan. Luo Feng tersenyum. Itu akan menjadi kehormatan aku, ucap Morosa sambil tersenyum. Luo Feng menatap Morosa dengan hati-hati. Morosa sebelumnya ceroboh dan pemarah. Namun, sekarang tenang dan damai. Tampaknya, perilakunya benar-benar berubah sekarang, karena ia memiliki asal kehancuran total. Kamu level berapa sekarang, dibandingkan dengan kami? Master Semesta, Dewa yang sejati, tingkat ruang hampa, atau lebih tinggi? Tanya Luo Feng dengan rasa ingin tahu. Aku baru saja memasuki masa pertumbuhan, kata Morosa. Aku harus berada pada tingkat ruang hampa, sesuai dengan sistem pelatihanmu. Dewa ruang hampa sejati, Luo Feng mengangguk. Seperti yang dia harapkan. Aku berbeda darimu, Tuan, kata Morosa. Aku tidak memiliki batas atas pada kekuatan aku. Jika aku bisa terus menelan dan memahami, maka aku akan terus meningkatkan diri aku telah menguasai asal-usul kehancuran, jadi tidak peduli seberapa lambat aku memahami, akhirnya aku akan mencapai tingkat puncak.
Ketika aku mencapai level itu, aku akan berada pada level yang sama dengan alam semesta puncak, dan dengan satu serangan, aku akan memiliki kekuatan serangan oleh alam semesta asli. Namun, alam semesta asli digunakan untuk membiakkan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak bisa melakukan serangan dengan sendirinya. Luo Feng sangat senang. Alam semesta yang asli tidak bisa menyerang dengan sendirinya. Namun, jika itu benar-benar bisa menyerang dengan sendirinya, mengingat volumenya yang besar, ia pasti bisa mencapai tingkat raja yang sakti. Tidak heran binatang sektor dianggap sebagai bencana bahkan di peradaban kuno. Hanya banyak kerajaan yang bekerja sama, yang bisa melawan sektor binatang buas. Rupanya, beberapa raja sakti saja tidak cukup kuat untuk melawan pasukan sektor binatang buas. Kehidupan alam semesta asli perlu melampaui inkarnasi ketika kita mencapai tingkat ruang kosong, tanya Luo Feng. Morosa, apakah kamu juga perlu melampaui reinkarnasi sekarang, karena kamu berada pada tingkat ruang hampa? Transinkarnasi reinkarnasi. Morosa menggelengkan kepalanya. Puan, kamu adalah bentuk kehidupan dari alam semesta yang paling awal. Tetapi aku tidak. Level aku sekarang mungkin setara dengan dewa level ruang hampa sejati, tapi tidak ada yang pernah memaksa aku untuk melampaui reinkarnasi. Luo Feng mengeluh dan menghela nafas. Itu sangat mengesankan. Berada pada status yang sebanding sebagai alam semesta primal, bahkan kemauan asal, tidak akan memiliki cara memaksanya untuk melakukan apapun yang bertentangan dengan keinginannya. Ayo pergi, kata Luo Feng. Kamu perlu melakukan perjalanan ke Tanah Suci Bulan Ungu bersamaku. Ya, Tuan. Mata Morosa menunjukkan sedikit antisipasi. Tentu saja, ia tahu apa yang akan dilakukannya. Tidak ada sedikit pun belas kasihan di mata Luo Feng. Sebelumnya, dia harus berurusan dengan krisis sektor binatang, jadi mengingat hal-hal terpenting yang ada, dia telah mengesampingkan semua yang lain. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Tapi sekarang, krisis sudah berakhir. Tanah Suci Bulan Ungu terus-menerus menindas manusia, selalu berusaha membunuhnya. Mereka telah menargetkannya beberapa kali, menjadi musuh bebuyutannya sejak lama. Dan dia juga perlu mengambil komponen terakhir dari sayap siwunya. Kemudian menara bintang segera berteleportasi, dan menghilang dalam aliran udara yang kacau dan luas. Sementara Luo Feng dan Morosa melakukan perjalanan mereka, ke semesta Tanah Suci Bulan Ungu, sebuah pertemuan sedang berlangsung di suaka panteon dari alam semesta virtual. Manusia dan ras lain dari aliansi Hong dan berbagai kelompok kekuatan, seperti iblis, serangga, aliansi binatang luar angkasa, sekolah dewa leluhur, dan bahkan beberapa pemimpin tertinggi yang merupakan pelancong tunggal, seperti tamu gunung duduk, telah berkumpul sini. Semuanya dalam hening dan diam. Yang paling mereka lakukan adalah bertukar percakapan melalui transmisi suara. Kekhawatiran di mata dan wajah mereka sulit untuk disembunyikan. Pertempuran terakhir ini menyangkut kehidupan dan kematian semua ras. Jika berita yang mereka terima adalah mimpi buruk, itu berarti mereka semua akan dimusnahkan. Saat ini yang duduk di tingkat tertinggi, mengenakan jubah putihnya, terlihat mata Luo Feng terpejam. Tidak ada yang berani mengganggunya. Tiba-tiba, Luo Feng membuka matanya. Banyak dewa sejati telah menyisihkan sebagian dari pikiran mereka, untuk mengawasi Luo Feng. Pada saat itu, mereka semua memandang. Bahkan banyak penguasa semesta di luar suaka panteon bangkit berdiri. Mereka semua menyaksikan aula besar dari jauh. Antisipasi memenuhi mata mereka, ketika mereka semua menunggu Luo Feng, mengumumkan hasilnya. Kepada semuanya, kata Lu Feng. Luo Feng melihat ke bawah, senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Hanya satu senyuman, dan segera, semua dewa sejati di bawah ini, dan bahkan penguasa alam semesta di luar, memiliki firasat jawabannya. Namun, jika mereka tidak mendengarnya langsung dari Luo Feng, tidak dapat yakin dengan kepastian jawabannya. Satu demi satu, mereka menahan napas dan menatap tajam ke arah Luo Feng. Mereka semua menunggunya untuk membuat pengumuman. Pertempuran terakhir, kami menang. Suara Luo Feng terdengar keras dan jelas. Krisis sektor buas sudah berakhir. Generasi reinkarnasi ini masih akan berlanjut hingga beberapa triliun era. Jangan khawatir, semuanya. Semua dewa sejati di bawah bersorak pada saat yang sama. Hahaha, kemenangan, kemenangan. Kami menang. Mereka semua eksistensi tingkat atas yang berdiri di puncak ras mereka sendiri,
tetapi pada saat itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa diganggu soal perilaku yang pantas. Para Master Semesta, di luar suaka Pantheon sama bersemangatnya. Tamu gunung duduk, yang duduk di bawah, memandang Luo Feng dari jauh. Dia juga tersenyum. Akhirnya, dia bisa menghela nafas lega. Luo Feng, pemimpin kota kekacauan primal berbalik untuk melihat Luo Feng. Tertawa tidak pernah terasa lebih alami daripada sekarang. Murid aku, kamu tidak pernah mengecewakan aku. Suasana dipenuhi dengan kegembiraan. Berbagai ras semua tahu hasilnya, dan berita itu menyebar seperti api. Bahkan beberapa dewa sejati dari era reinkarnasi pertama dan kedua, yang telah kehilangan alam miniatur mereka, dan dengan demikian bersembunyi di samudera semesta mendengar berita itu. Itu sukses, kami berhasil melewati krisis sektor binatang buas. Yang lain seperti Dewa Sejati Juehe dan Dewa Iblis mengamuk, yang tersebar di seluruh samudera semesta, sangat kesepian. Ketika mereka mengetahui berita itu, mereka tidak begitu bahagia karena miniatur alam semesta mereka, dan semua orang mereka telah dimusnahkan. Sekarang, mereka akan menghabiskan hidup mereka sebagai jiwa yang kesepian, menunggu kiamat tiba. Sementara itu dalam semesta Tanah Suci Kaisar Timur, leluhur Kaisar Timur sedang mondar-mandir di benua yang luas, menyaksikan kehidupan rakyatnya. Apakah kita sudah berhasil? Beberapa dari bangsanya sangat lemah, sehingga kehidupan mereka bahkan tidak akan melampaui 100 tahun. Melintasi benua besar dan melihat reinkarnasi hidup dan mati, Kaisar leluhur Timur sudah siap, tetapi begitu berita itu sampai kepadanya, kegembiraan di hatinya tidak bisa ditahan dan keluar dengan cepat. Hahaha, leluhur Kaisar Timur melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa untuk dirinya sendiri, dan juga untuk bangsanya sendiri. Seluruh Kaisar Timur semesta, termasuk semua dewa sejati dan penguasa alam semesta, sangat bersemangat. Mereka semua bersuka cita, dan merayakan karena mereka berhasil melewati malapetaka ini. Itu adalah suasana gembira yang sama di dalam semesta Tanah Suci Bulan Ungu. Tidak hanya para penguasa alam semesta dan para dewa sejati yang menjadi emosional, tetapi bahkan leluhur Bulan Ungu pun senang. Aku memiliki peluang luar biasa, kata leluhur Bulan Ungu. Aku terikat untuk pencapaian besar. Bagaimana mungkin bagi aku untuk memenuhi kejatuhan aku, dalam menghadapi bencana sektor binatang buas ini? Leluhur Bulan Ungu itu santai dan bahagia. Lalu kilasan kemarahan muncul di matanya. Luo Feng itu secara tak terduga, telah berhasil menghentikan krisis sektor binatang buas ini terjadi. Potensi besarnya memang mengintimidasi. Dia akan menjadi lawan terbesar aku di masa depan. Mengapa dia tidak binasa bersama dengan sektor binatang buas? Lupakan, karena dia berhasil bertahan hidup kali ini. Leluhur Bulan Ungu menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku hanya bisa menantikan masa depan untuk melihat, apakah dia lebih kuat atau aku lebih kuat. Untuk saat ini, aku tidak percaya aku akan kalah darinya. Kemudian leluhur Bulan Ungu menyingkirkan semua pikiran tentang Luo Feng. Dia bergabung dengan bawahannya, karena mereka semua memulai pesta perayaan mereka. Bertahan dari krisis memang merupakan peristiwa besar yang patut dirayakan. Sama seperti semua petinggi Tanah Suci Bulan Ungu yang dengan senang hati merayakan, di tengah ruang kosong yang mengelilingi alam Tanah Suci Bulan Ungu, tiba-tiba menara bintang muncul. Dua sosok berjalan keluar dari pintu samping di dasar menara bintang. Salah satunya adalah seorang pria yang mengenakan baju besi berwarna perak, Luo Feng, dan yang lainnya adalah raja yang tampan dengan sepasang tanduk melengkung, yaitu Morosa. Tanah Suci Bulan Ungu. Luo Feng melihat ke kejauhan di alam semesta miniatur raksasa. Sudah waktunya untuk penghancuran. Kedua belah pihak telah lama bersumpah untuk menjadi musuh. Apakah Luo Feng akan meremehkan mereka? Morosa, berapa lama kamu harus menelan semuanya? Luo Feng bertanya dengan gigih. Aku berbeda dari sektor binatang buas tahap kedua dan ketiga, kata Morosa sambil tersenyum. Sektor aku sekarang benar-benar sempurna. Kemampuan aku untuk menelan secara alami, mencapai level baru yang tinggi. Itu harus sangat cepat, tetapi aku harus mencoba sebelum aku tahu persis berapa lama aku akan membutuhkan. Kamu bisa mulai. Ucap Luo Feng menginstruksikan. Morosa mengangguk. Kemudian dia melihat ke kejauhan di alam Tanah Suci Bulan Ungu. Kemudian sepasang tanduknya tiba-tiba menembakkan sinar cahaya putih, yang tak terhitung jumlahnya dan saling menyimpang.
Ujung setiap tanduk itu seperti sumbernya. Bersama-sama, ujung kedua tanduknya menyerupai rasi bintang Gemini. Ujung tanduknya saling memengaruhi, membentuk gaya gravitasi aneh yang benar-benar menyelimuti semesta tanah suci bulan ungu yang jauh. Kemudian, waktu dan ruang bergetar, kemudian menjadi terdistorsi. Sinar yang menyilaukan mengikuti sinar cahaya, yang tak terhitung jumlahnya yang menyimpang, dan dengan tajam menembus tubuh Morosa. Morosa menjadi sangat menyilaukan, seperti matahari 1 triliun kali lebih terang dari yang lainnya. Luo Feng memandang Morosa ke sisinya. Raja dari sektor binatang buas begitu menyilaukan, sehingga Luo Feng tidak bisa dengan jelas melihat fitur-fiturnya. Bagaimana? Tanyanya. Leluhur bulan ungu harus mencoba menggunakan kemauannya untuk kekuatan tambahan, karena ia mencoba yang terbaik untuk melakukan perlawanan, kata Morosa. Alam semesta tanah suci bulan ungu ini memang sangat besar. Asal-usul yang sangat kuat. Dengan dukungan tekadnya sendiri, jika aku ingin melahapnya, aku akan butuh waktu. Mungkin sekitar 1 hari. 1 hari, ucap Luo Feng tertawa. Sektor binatang buas tahap kedua dan ketiga, akan membutuhkan sekitar 100.000 tahun untuk menyelesaikan semuanya. Raja dari sektor binatang buas hanya membutuhkan sehari. Ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu, ucap Luo Feng sambil tertawa. Sementara itu, di dalam tanah suci bulan ungu, leluhur bulan ungu awalnya telah duduk tinggi di atas semua orang lain, sementara para dewa dan penguasa alam semesta sejati, membantu diri mereka sendiri untuk menikmati masakan lezat dan anggur berkualitas, sangat gembira karena mereka berbicara tanpa henti dalam volume yang sangat keras. Tapi sekarang, sektor binatang buas sedang melahap. Leluhur, apakah kamu mengatakan sektor binatang buas melahap tanah suci bulan ungu kami? Bagaimana mungkin? Alam semesta primal mengirimi kami pesan yang memberitahu kami bahwa krisis sektor binatang sudah berakhir, bukan? Bukankah pemimpin gerombolan Bima Sakti telah menyingkirkan semua sektor binatang buas? Ada keributan di antara kerumunan. Leluhur bulan ungu berdiri di atas mereka semua, wajahnya dipenuhi amarah saat dia berteriak dengan marah kepada mereka, ada binatang buas yang melahap asal-usul alam semesta tanah ungu kita sekarang. Ini adalah alam semesta mini aku, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Mungkinkah aku salah dengan hal seperti ini? Cepat, kirimkan pesan kepada kita di alam semesta yang paling awal. Memberitahu mereka, sektor binatang buas belum dimusnahkan, dan mereka saat ini sedang menyerang alam miniaturku saat ini. Ya, leluhur, dimengerti. Dewa-dewa sejati dan penguasa alam semesta di bawahnya bingung. Mereka semua mulai mengirimkan pesan kepada para dewa sejati di jagat raya. Leluhur bulan ungu berdiri tinggi dengan wajah dipenuhi permusuhan. Dia marah dan cemas. Alam semesta miniaturnya dimangsa terus-menerus, dan kecepatan melahapnya membuatnya takut. Dia juga marah pada pemimpin gerombolan Bima Sakti, Luo Feng, yang telah mengklaim bahwa bencana sektor binatang buas sudah berakhir. Mengapa masih ada sektor binatang buas datang untuk melahap alam semesta miniaturnya lagi? Mungkinkah Luo Feng kalah? Leluhur bulan ungu bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Dia pasti tahu segalanya akan dimusnahkan. Mungkinkah itu, sebelum pemusnahan, ia telah memutuskan untuk menjadi gila dan sembarangan menyebarkan berita palsu tentang kemenangannya. Lagi pula, dia harus dimusnahkan jika dia kalah, kan? Jadi, di saat kegilaannya, dia pasti sengaja membuat taktik semacam itu. Leluhur bulan ungu mulai membiarkan pikirannya menjadi liar dalam kegelisahannya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa sektor binatang buas akan menjadi budak Luo Feng. Mengingat hal ini, Luo Feng tidak pernah mempublikasikannya. Bahkan kelompok-kelompok kekuatan utama dari alam semesta, yang sama-sama tidak mengerti tentang fakta bahwa Luo Feng telah memperbudak binatang buas sektor. Di alam semesta virtual, di Suaka Pantheon, para dewa sejati dan penguasa alam semesta dari berbagai ras berkumpul. Mereka mengadakan upacara akbar, untuk merayakan kemenangan mereka atas sektor binatang buas. Mereka telah membendung gelombang krisis sektor binatang. Luo Feng dan pemimpin kota kekacauan primal, duduk di tingkat paling atas. Sukacita dan tawa memenuhi ruangan. Tiba-tiba, sebuah suara bergema, mengatakan, sektor binatang buas belum dimusnahkan. Sektor binatang buas melahap alam semesta tanah suci bulan ungu sekarang. Ketika suara itu terdengar, seluruh Suaka Pantheon langsung terdiam.
Ya, sektor binatang buas tidak dimusnahkan. Sudah ada berita dari Tanah Suci Bulan Ungu. Mereka diserang oleh sektor binatang buas, dan asal mula alam semesta Tanah Suci Bulan Ungu saat ini sedang ditelan. Tanah Suci Bulan Ungu sedang diserang oleh sektor binatang buas. Masih ada sektor binatang buas di sekitar kita. Ada keributan instan di dalam Suaka Pantheon. Apakah pemimpin gerombolan Bima Sakti berbohong? Setiap orang semakin bertanya-tanya. Leluhur binatang luar angkasa juga menyuarakan keprihatinannya. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, apakah sektor binatang buas benar-benar musnah, atau apakah masih ada sektor binatang buas yang masih hidup? Master Sejati 9 Keterasingan juga khawatir. Bima Sakti, jika ada sisa-sisa sektor binatang buas berkeliaran, kita harus dengan cepat menyingkirkan mereka. Kalau tidak, ketika beberapa sektor binatang buas yang tersisa mulai tumbuh dan berkembang, mereka akan kembali mengancam kita. Kepada semuanya, ucap Luo Feng menatap semua orang, dan saat dia berbicara, semua orang terdiam. Yakinlah, katanya, krisis sektor binatang sudah berakhir. Jika kamu tidak percaya kepada aku, kamu dapat bertanya kepada 3 dewa leluhur. Aku percaya ketiga dewa leluhur akan menerima berita dari tekad asal. Mereka akan tahu, apakah krisis sektor binatang buas sudah berakhir atau belum. Seketika, semua orang di dalam Suaka Pantheon memandang ketiga dewa leluhur. 3 dewa leluhur saling memandang. Dewa leluhur tua itu angkat bicara. Krisis sektor binatang, tentu saja, adalah sesuatu dari periode masa lalu. Hahaha, kami lega mendengar apa yang dikatakan dewa leluhur. Suasana tegang di Suaka Pantheon segera mereda. Namun, masih ada beberapa dewa sejati yang bertanya, mengapa Tanah Suci Bulan Ungu mengatakan bahwa sektor binatang buas menyerang alam semesta Tanah Suci mereka. Luo Feng melihat ke bawah. Ini bukan serangan dari sektor binatang buas. Ini akulah yang menyerang. Tidak akan lama bagi alam semesta, untuk selamanya menyingkirkan Tanah Suci Bulan Ungu. Tanah Suci Bulan Ungu tidak lagi ada di samudra semesta. Para dewa sejati yang duduk di sana saling memandang. Mereka semua tahu itu. Jika dewa leluhur yang bisa berbicara dengan pikiran asli dari alam semesta asli, mengatakan krisis sektor binatang buas telah berlalu, maka itu adalah kebenaran. Luo Feng mungkin benar-benar orang yang menyerang Tanah Suci Bulan Ungu. Setelah semua, selain dari sektor binatang buas, hanya Luo Feng yang cukup kuat untuk menghancurkan Tanah Suci Bulan Ungu. Seberapa kuat Luo Feng? Tak satu pun dari dewa sejati yang tahu persis, tetapi mereka semua tahu dia kuat. Mereka belum menyaksikan bagaimana dia membunuh semua 8 juta sektor binatang buas itu. Tetapi mereka telah melihat 900.000 sektor binatang buas bergegas ke samudra semesta, dan menghancurkan alam semesta mini era pertama dan kedua. Setidaknya, para dewa sejati dari 2 era alam semesta telah melihatnya. Sektor binatang buas dapat dengan mudah memusnahkan semua ras. Namun, mereka semua dihancurkan oleh Luo Feng. Jika sektor binatang buas menakutkan untuk memulai, lalu bagaimana dengan Luo Feng? Orang yang telah memusnahkan semua sektor binatang buas. Sungguh menakutkan bahkan memikirkannya, di samping prestasinya yang lain. Di dunia gaib, ratusan master semesta telah terbunuh pada saat yang sama. Sebagai seorang master alam semesta, ia telah menjadi makhluk besar paling kuat di samudra semesta. Dewa sejati mata sakti, dan yang lainnya memiliki barang-barang berharga tipe mesin, namun mereka masih bukan tandingan Luo Feng. Ketika dia menjadi dewa sejati, semua ras, termasuk para dewa sejati, memberi hormat kepadanya. Itu semua menunjukkan kekuatan luar biasa dari pemimpin gerombolan Bima Sakti. Xin kemudian berpindah ke dalam Tanah Suci Bulan Ungu. Mungkin Luo Feng tidak berbohong. Dia memang membunuh banyak sektor binatang buas, tetapi ada kemungkinan ada beberapa yang tersisa. Mata leluhur Bulan Ungu berkilau, dan dia berteriak. Katakan pada alam semesta asli bahwa masih ada beberapa sektor binatang buas. Katakan pada pemimpin gerombolan Bima Sakti, untuk datang ke sini dan membunuh sektor binatang buas. Semua orang diam. Banyak master semesta memandangi leluhur Bulan Ungu. Leluhur Bulan Ungu mengerutkan kening dan berteriak, apa yang terjadi? Leluhur, teriak seorang master semesta berdiri di sana. Sepotong berita baru saja tiba dari alam semesta yang asli. Pemimpin gerombolan Bima Sakti mengakui bahwa, dialah yang menyerang Tanah Suci Bulan Ungu.
Luo Feng ingin menghancurkan tanah suci bulan ungu. Apa? Leluhur bulan ungu terkejut. Tidak mungkin. Dia mengamuk dengan marah. Itu tidak mungkin Luo Feng. Itu pasti sektor binatang buas. Sektor binatang buas yang memakan asal-usul alam semesta miniatur aku. Leluhur, pikiran asli dari alam semesta asli sudah memberitahu 3 dewa leluhur, bahwa krisis sektor binatang sudah berakhir. Seru seorang sesepuh dengan 3 kepala dan 8 tangan. Luo Feng itu memiliki kekuatan luar biasa, dan dia memang menghancurkan semua sektor binatang buas. Dia lebih mengerikan daripada sektor binatang buas. Dia pasti menggunakan beberapa keterampilan khusus, untuk berurusan dengan tanah suci ini. Semua orang menangis. Mereka dipenuhi dengan penyesalan. Jika tanah suci dihancurkan, seluruh ras akan punah. Tak satu pun dari mereka yang takut mati. Namun, mereka akan terkutuk jika seluruh ras dimusnahkan. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Coba hentikan dia. Meskipun kekuatan mereka semua digabungkan, masih tidak seberapa kuatnya, jika dibandingkan dengan satu serangan dari Luo Feng. Bagaimana mungkin? Leluhur bulan ungu merasa ngeri. Bahkan pikiran asli dari alam semesta yang asli mengakui itu. Luo Feng, dia sedang menyerang alam semesta miniaturku. Dia hanya dewa sejati. Bagaimana dia bisa menghancurkan alam semesta miniaturku? Leluhur bulan ungu merasa sulit untuk percaya. Bahkan jika Luo Feng berada pada tingkat tertinggi, bagaimanapun, ini adalah alam semesta miniatur dari dewa ruang hampa sejati. Bagaimana itu bisa dihancurkan? Leluhur bulan ungu telah memikirkan Luo Feng tanpa rasa takut bahwa Luo Feng akan membalas dendam. Dia tidak percaya Luo Feng bisa melakukan apa saja padanya. Dan itu benar saja, Luo Feng, memang, tidak bisa berbuat apa-apa tentang miniatur alam semesta dari dewa sejati ruang hampa, tetapi raja dari sektor binatang buas pastinya bisa. Raja sektor binatang buas bahkan bisa makan asal mula alam semesta asli, belum lagi tanah suci bulan ungu. Pergi menemui Luo Feng. Ini koordinatnya. Leluhur bulan ungu menggertakkan giginya. Tanyakan padanya apakah dia akan menyelamatkan miliaran nyawa dari tanah suci bulan ungu. Dan kami akan mengatakan ya, untuk kondisi apapun yang dimilikinya. Ya, leluhur, lebih dari 10 makhluk segera bergegas keluar. Mungkin memalukan bagi mereka untuk memohon belas kasihan, tetapi rasa malu sementara masih lebih baik, daripada kepunahan ras mereka dan hilangnya semua harapan. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Leluhur bulan ungu mengangkat kepalanya dan menutup matanya. 15 makhluk besar terbang ke tempat leluhur bulan ungu merasakan sumber menelan. Pada koordinat tersebut, ke-15 makhluk agung langsung berteleportasi, dan mendekati koordinat tersebut. Kemudian, gelombang emas tak berujung meresap. Pemimpin Bima Sakti, jika kamu bersedia untuk menyelamatkan semua nyawa di tanah suci bulan ungu, kami akan mengatakan ya untuk kondisi apapun. Ke-15 makhluk besar itu terbang ke dalam gelombang emas dan bergerak maju. Gelombang menyerbu ke arah mereka, dan semua 15 makhluk besar langsung dimusnahkan. Jauh di dalam area, Luo Feng dan Morosa berdiri di sana sementara Morosa melakukan kemampuannya untuk menyerap. Luo Feng mencibir, kamu mencoba untuk menghancurkan umat manusia sebelumnya. Mengapa kamu tidak memikirkan miliaran kehidupan ras aku? Kamu mencoba menghancurkan ras aku sebelumnya, jadi jangan salahkan kami karena kamu sekarat. Luo Feng bahkan tidak mau bernegosiasi. Dia membunuh semua orang yang mendekat. Luo Feng tidak akan membiarkan makhluk dari tanah suci bulan ungu datang ke sini. Kalau tidak, makhluk besar dari tanah suci bulan ungu akan melihat Morosa. Mungkin mereka tidak akan bisa mengatakan bahwa Morosa adalah sektor binatang buas, tetapi untuk berjaga-jaga, Luo Feng tidak ingin makhluk besar dari tanah suci bulan ungu melihat Morosa. Luo Feng tidak akan memberitahu siapapun dari alam semesta asli tentang keberadaan Morosa. Lagi pula, itu terkait dengan banyak hal. Ada terlalu banyak misteri di lautan semesta. Tubuh Raja Dunia Gaib yang sakti, yang terbang dari kedalaman samudra semesta membuat Luo Feng menyadari bahwa, mungkin ada beberapa rahasia di samudra semesta yang tidak diketahui. Ketika Raja Sektor Binatang Buas mencapai tingkat puncak, itu telah menjadi bencana bahkan di peradaban kuno, dan itu mudah baginya untuk menghancurkan negara gaib. Dia tidak bisa membiarkan berita itu keluar. Selama dia tidak mengatakan apa-apa,
dan Morosa juga memiliki kemampuan untuk menjadi tak terlihat dan tak berbentuk, tidak ada yang akan bisa mengenalinya. Itu akan menjadi kartu pamungkasnya. Dia harus menyembunyikannya dengan baik. Leluhur, tubuh kita terbunuh begitu kita bergegas ke area domain itu. Kami bahkan tidak bisa melihat wajah Luo Feng. Kelompok kedua, leluhur bulan ungu mengepalkan giginya. Kelompok makhluk besar lainnya kemudian keluar, tetapi mereka juga dimusnahkan. Beberapa bahkan mengirim pesan ke teman-teman mereka di alam semesta yang asli, meminta mereka untuk mengirim pesan ke Luo Feng. Tapi dia masih menolak. Hahaha, leluhur bulan ungu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, membingungkan semua penguasa alam semesta, dan dewa-dewa sejati yang duduk di sana. Aku tidak percaya aku sudah bangga begitu lama, namun aku dihancurkan oleh pemimpin Bima Sakti ini. Leluhur bulan ungu tertawa terbahak-bahak. Pergi, pergi, katanya, melambaikan tangannya. Pergi dan temui teman dan keluarga kamu. Masih ada setengah hari sebelum semuanya tidak ada lagi. Para penguasa alam semesta, dan dewa-dewa sejati di bawah juga tidak bisa mengendalikan emosi mereka. Tidak ada kemuliaan abadi, dan semuanya memiliki reinkarnasi. Kami sekarat hari ini, tapi Luo Feng itu juga akan mati suatu hari nanti. Kami sudah ada untuk waktu yang lama. Itu jauh lebih baik daripada ras yang hanya bertahan selama 3 era semesta. Aku sudah puas. Ras manusia akan punah suatu hari nanti. Beberapa sudah puas. Beberapa bersumpah pada Luo Feng dan manusia. Lebih banyak makhluk besar terbang keluar dari istana untuk mengambil tindakan terakhir mereka, sebelum mereka mati. Mereka pergi untuk melihat kota asal mereka, untuk melihat murid-murid mereka, dan untuk menunggu kematian mereka. Leluhur bulan ungu berjalan keluar dari istana, memasuki asal-usul alam semesta. Di dalam asalnya, dia bisa melihat setiap bagian dari tanah suci bulan ungu. Semua sudah berakhir, bisik leluhur bulan ungu. Ras aku akan punah juga. Namun, aku tidak akan mengakui kekalahan. Aku tidak akan pernah mengakui kekalahan. Ketika Luo Feng menyaksikan, alam semesta raksasa itu mulai retak dan hancur. Itu hancur sangat cepat dibandingkan dengan ketika pemimpin kapak besar telah terbunuh. Ketika pemimpin kapak besar terbunuh, asal-usul alam semesta miniaturnya masih utuh, jadi itu hanya akan runtuh perlahan. Namun, untuk sebuah miniatur alam semesta yang asalnya ditelan, selaput itu akan hancur dan segera memudar. Dia akan datang. 5 pasang sayap di punggung Luo Feng bergetar, dan jejak cahaya terbang ke arahnya, dari tanah suci bulan ungu yang rusak. Luo Feng terus berteleportasi dan semakin dekat. Sepasang sayap terakhir, 5 pasang sayap lainnya juga terbang keluar, bergabung dengan sepasang sayap perak yang terbang ke arahnya. Sayap emas kekacauan. Luo Feng memandang ke 6 pasang sayap berkilau, yang melayang di langit dan tidak bisa menahan senyum. Itu set lengkap sayap emas kekacauan. Meskipun dia sudah berada di tingkat superior, dan telah mencapai tingkat dewa kekosongan sejati tingkat atas, namun dia masih tidak memenuhi syarat untuk menggunakan tingkat kelima sayap Siwu. Tingkat kelima didorong oleh dewa-dewa sejati abadi. Mengetahui itu, dan mengingat fakta bahwa, akan membutuhkan binatang buas sektor biasa 100.000 tahun untuk menelan tanah suci bulan ungu, Luo Feng telah menunggu sampai saat ini, untuk menangani tanah suci bulan ungu. Hahaha, Luo Feng memiliki 6 pasang sayap terbuka lebar. Mereka selesai sekarang, namun, masih ada beberapa kerusakan di dalam sepasang sayap kelima. 5 pasang sayap lainnya yang membentuk sayap Siwu-nya telah diperbaiki oleh energi di tempat asalnya. Sepasang sayap terakhir belum diperbaiki. Jika aku dapat membakar kekuatan sakti aku sampai batasnya, maka aku dapat memperbaikinya. Luo Feng mencobanya. Namun, ini akan memakan waktu yang sangat lama. Jika aku adalah dewa sejati yang kekal, aku akan dapat memperbaikinya secara instan. Tidak perlu terburu-buru. Aku memiliki semua waktu di dunia. Luo Feng berteleportasi dan terbang menuju tanah suci bulan ungu yang rusak. Bagaimanapun, itu adalah tanah suci, dan mungkin ada beberapa sisa dari 3 tanah terlarang. Luo Feng mencari kemana-mana, dan dia mendapatkan cukup banyak. Hah! Luo Feng berdiri di angkasa, dan ada pecahan ruang dan tanah pecah di mana-mana. Dia berdiri di titik di mana asal tanah suci dulu. Luo Feng mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Tanah suci rusak, tapi di mana leluhur bulan ungu? Alam semesta miniatur telah rusak,
Tetapi itu hanya berarti makhluk agung tidak dapat ditingkatkan lagi. Itu tidak membunuh makhluk luar biasa. Leluhur bulan ungu masih bisa hidup. Leluhur bulan ungu dan leluhur kaisar timur adalah satu-satunya yang bisa bertahan dengan sektor binatang buas dan tidak melakukan apa-apa, pikir Luo Feng. Bahkan jika dia ingin membunuhku, dan juga bahkan jika ratusan penguasa alam semesta terbunuh, leluhur bulan ungu tidak pernah keluar dari tanah suci, dan aku masih tidak bisa melihatnya, bahkan setelah tanah suci ini telah dihancurkan. Apakah itu berarti dia tidak berada di tanah sucinya? Bisik Luo Feng. Mungkinkah hanya avatar kekuatan saktinya yang ada di tanah suci? Kemudian, Luo Feng menoleh, dan dia melihat ujung udara yang kacau. Disitulah benda raksasa yang mungkin Raja Gaib Sakti terbang. Apakah ada rahasia lain di kedalaman samudra semesta? Tanya Luo Feng. Rahasia peradaban kuno, dan leluhur bulan ungu juga ada di sana. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.